Iya misalnya kayak ini tipe aku banget nih, tapi ternyata kayak waktu ngobrol nggak nyambung. Berarti nggak cocok? Tapi tipe aku, tipe kalian. Misalnya ganteng banget, ya. ganteng, berwibawa, kayak aku lah bilang biar cepet. Iya, kayak abang, kayak Gimana Iya. Lucu, tapi begitu first date ngambil gelas gini. Serem banget. Kuat Indra Jagal Surya Insomnia Dinosaurus Cipung Lagi kenapa sih ini satu bindeng, satu serak? Apa sih kalian berdua? Enggak, kemarin tuh aku capek banget, Pak. Aku kan motoran jauh kemarin. Gua motoran juga. Iya, abang kok nggak ikut sih, abang? Apa? Abang kok nggak ikut sih? Belum, nextnya dia ikut nanti next. Amin. Lagi banyak masalah nih. Lagi banyak masalah. Apa sih anak-anak sekarang tuh masalahnya apa sih? Ini kemarin aku baca berita, Pak. Ya. Di angka pernikahan tahun ini tuh menurun. Oh iya? Serius, Oh, iya. Pak. Itu gara-gara katanya anak-anak Gen Z yang banyak takut menikah. Iya. Kenapa, Cil? Takut Ya. komitmen gitu kali ya, maksudnya kayak takut. Bagaimana nih? Takut komitmen gitu kali ya. Kayak kemarin aku tuh pernah kayak kenalan gitu kan sama cowok. Iya. Nah habis kenalan aku langsung mundur 5 meter. Karena? Biar bisa kenalan lebih jauh. Kalau lu di Kuningan, lu mundurnya ke Ciledug. Lebih jauh lagi tuh. Karena Karena beneran apa emang anak-anak sekarang nggak mau menikah? iya, Pak, banyak misalnya kayak banyak kasus yang misalnya ada istilah cowok cewek red flag, terus ada perselingkuhan, KDRT. Nah, itu tuh bikin kayaknya anak-anak Gen Z takut untuk melakukan komitmen. Soalnya mungkin kayak kemarin-kemarin tuh kayak nikah muda tuh kayak seru gitu ya, keren. Tapi kayak banyak yang nikah muda ternyata kayak nggak cocok gitu. Jadi mungkin banyak yang mempertimbangkan ulang. Lu kalau dari kacamata Ian Kasela, capek banget. Kan dari kacamata lu apa? Pernikahan tuh gimana? Kalau dulu aku pengen nikah muda. Terus? Kalau sekarang gue kejar karir dulu sih. Gue. Nah, ini kita bakal ngobrol sama orang yang dulunya katanya dia tidak mau menikah, tapi akhirnya memiliki 2 anak dan 1 cewek cakep banget, Pak. Dia tidak ini mau belum menikah? Ini belum menikah dan katanya belum mau menikah di usia muda. Oke. Langsung saja ini dia, Raditya Dika dan Ariel Tatum. Ariel sini boleh. Oh gitu ya? Iya sini boleh. Yes. Duduk sini. Ngomongin masalah pernikahan. Dit, lu nikah tahun berapa, Dit? Umur berapa? Hah, Nikah lu umur berapa? Waktu nikah lu umur berapa? 31 kali ya, lupa. Gimana sih nggak inget? Lupa gue kayak gitu-gitu. Tanggal pernikahan lu tanggal berapa? Hah, di Google ada. Di Google. Sekarang umur berapa? 48? 48. 5 Mei, 5 Mei. 4 Mei. Intinya nikah dia mahal aja udah. Makasih Jegel. Apa? Kenapa? Buat Bang Raditya Dika. Kenapa Radit doang yang dikasih minum? Spesial. Riders. Oh gitu. Khusus. Oh harus gitu. Oke. Nanti gua kalau syuting tempat lain gua minta nasi padang sama jus alpukat. Boleh dong kopi kan? Boleh. Minumnya kopi apa teh hangat itu? Kopi. Oh, kopi. Kira teh hangat. Gue seneng banget sama Jegel deh. Apa? Sekarang ada bulu kupingnya. Bukan. Mulet. Bulet. Bulu kuping lah. Berarti Bang, kemarin kan Abang sempat ngomong bahwa tidak mau menikah. Ya. Ya kan, sempat ada statement itu. Dulu ya. Dulu banget. Dulu. Akhirnya memutus. Oh, minum dulu boleh? Minum dulu, kita tungguin aja nih. Akhirnya memutuskan mau nikah tuh gimana, Dit? Akhirnya gue memutuskan menikah karena waktu itu kan gue lagi sama Anissa, kita pulang dari Pondok Indah Mall. Keren. Di tengah spesialis jalan sekali. pas gue lagi nyetir. Pondok Indah Mall yang 1, 2, 3. Yang dua. Yang dua, oke, berarti. Pas lagi keluar, terus gue mikir, gue udah 5 tahun bersama perempuan ini dan selalu bahagia selama 5 tahun. Kenapa nggak bahagia selamanya aja ya? Tapi habis menikah bahagia selamanya? Bahagia selamanya. Amin. Habis itu gue ngeliat dia terus gue bilang, kita nikah aja yuk. Lihat Kak Ariel.
Bukan. Anissa. Nggak lihat pot Tadi bunga. nunjuk. Iya, saya nunjuk. Terus bilang gimana kalau kita nikah aja. Nah, tapi persoalannya sekarang adalah gue nggak pernah ngelamar, tahu nggak lo yang di Will you marry me restoran, gitu? iya, yang orang lagi minum champagne ada cincin. Ada cincinnya. Ya. Enggak sampai ke minum. Enggak sampai ke minum harusnya adegannya. Pernah ada di cake juga ada. Orang minum Ditaruh. champagne enggak kayak orang minum extra jos gitu loh, Dit. Dikit-dikit loh. Ya apa yang nasi padang terus ada cincin. Enggak bisa. Enggak bisa masa orang masukin cincin berlian ke tunjang, aneh banget loh. Di nasi padang. Ya kan gue nggak tahu orang ya. Lucu sih kayak sebenarnya daripada kan? di cake mendingan di nasi Iya. padang. Atau tahu nggak yang apa yang berlutut? nasi padang lucu. Berlutut, Ya, ngasih berlutut. cincin, palanya dipegang terus. Enggak. Will you marry me? Ya pokoknya apalah itu. Lu nggak pernah melakukan itu? Nah, gara-gara itu nggak ada, sekarang setiap film yang ada adegan itunya, pas lagi nonton sama Anissa selalu kayak, kok kita nggak kayak gitu ya? Bini lu yang ngomong kayak gitu. Iya, jadi mulai hari itu setiap film yang mau kita tonton bareng, diem-diem gue nonton duluan. Nyari adegan yang ada itu apa adegannya enggak? Oh, agak terbatas ya tontonannya berarti ya. Ya horor-horor doang. Horor-horor aja. Lembaga sensornya ada. Tapi Kak Radit romantis tahu kapan aku repost TikTok ke Kak Anissa yang kalian kayak date night gitu sama anak-anak kalian. Iya, kita tuh sering date night. Jadi Lucu kayak kan sibuk aku sibuk, Anissa sibuk. Suatu hari kayak kita bikin date night yuk. Misalnya waktu itu sempat pergi ke sport bar bareng sama Anissa, nonton bola bareng. Kalau yang Echa lihat itu gimana kalau kita bikin bioskop kecil di rumah. Jadi di ruang tamu ada Proyektor. TV, terus kita nyalain. Kasur semua ditaruh di ruang tamu. Kasur taruh semua ruang tamu, terus kita nonton bareng di situ, lampu gelap, pakai popcorn. Sekarang anak gue di situ terus. Kok nggak balik ke kamar dia? Kayak orang miskin lebaran ya. Baru-baru basah loh depan AC itu. Nah kalau Karil kan berarti cenderung katanya tidak mau menikah muda. Bayangan Karil tentang pernikahan kayak apa, Kak? Gak tau ya, aku ngerasa muda itu kan cuma sekali ya. Aku ngerasa sebelum kita nikah sama orang, kita harus kenal dulu sama diri kita sendiri, harus explore hidup kita sendiri dulu, harus udah senang-senang, udah puas lah sama masa mudanya baru habis itu nikah gitu. Kayaknya ngomong kayak gitu karena memang belum ada jodohnya aja sih. Jadi itu lebih kayak menenangkan diri sendiri aja gitu. Baik-baik. Masa sih nggak ada jodohnya? Masa sih? Masa sih nggak ada yang ngajak nikah? Iya. Tiba-tiba pagi-pagi abis Doraemon, Ril nikah yuk gitu. Setengah 9 lah itu abis Doraemon setengah 9. Gak random itu dong. Iya maksudnya. Tapi udah ada dong yang ngajak nikah. Ya nggak apa-apa sih, mau dijawab boleh. Oh ini sama-sama 20 kok. Iya. Tapi kakak kriterianya kayak gimana, cowok yang kayak gimana? Gak ada sih, yang penting kan cocok aja. Yang penting value-nya sama, yang penting nyambung, yang penting cocok. Iya, pas soalnya banyak sekali. yang cowok-cowok yang diajak ngomong nggak nyambung gitu loh. Iya. Iya, Echa hobi lucu kamu apa banget sih hari gitu? ini ya? Kayak princess gitu, kayak Snow White. Iya, kok tahu sih? Kamu emang itu referensinya? Enggak. Iya. Kebetulan aja sih. Kok tahu sih iya dong. Harusnya kalau kok tahu sih Snow iya. White bisa Kayak tahu gitu Snow kan? White gitu. Iya Snow White. Berarti kita kurcacinya dong? Enggak dong. Sorry, aku nggak kurcaci ya. Aku dia penyihir itu loh, penyihir jahat. Yang makan apel ya? Nggak, tapi aku kan kayak 2 kali ya ketemu Kak Radit. Kapan aku bilang kayak dulu aku tuh look up to Kak Radit. Kenapa? Tipe aku. Oh iya? Enggak, dulu aku pikir kayak aku mau cari suami kayak Kak Radit gitu. Oh gitu? Kayak gimana? Kayak Karadit tuh kayak gimana? Lucu, Bajunya pintar. polos-polos aja. Bajunya polos-polos Iya, aja. Celana pendek kemana-mana. Aneh-aneh gitu. Ya kayak Cindo gitu ya. Pakai. Karadit Cindo dari mana sih? Stylenya Cindo. Cindo dari mana? Terus ini kayak pintar uang gitu. Pintar mengelola uang. Pintar uang. Pintar uang. Terus aku bilang ke Kak Radit, tapi katanya Kak Radit pelit gitu. Ini apa manajer kamu ya? Iya, kata manajer aku Kak Radit pelit, jadi kayak udah ganti gitu. Ya aku hemat memang. Iya. Setiap bulan itu aku sama istriku kita catat pengeluaran apa segala macem. Gitu. Tapi ada bedanya hemat sama pelit. Apa bedanya Jegel? Bedanya hemat itu ngeluarin sesuatu untuk kebutuhan. Ada yang tahu nilainya apa? Ya kalau misalnya pelit, kadang-kadang untuk kebutuhan pun dia nggak mau ngeluarin. Tapi banyak juga gue melihat orang-orang katanya bule-bule ya, anak-anak sekarang. Nggak mau menikah tuh gara-gara dia nggak rela untuk sharing semuanya. I mean sharing bukan masalahnya masalah duit ya. Ya. Sharing waktu, kenapa gue harus spending time sama orang lain, harus gitu. Ya. Ada pikiran kayak gitu nggak sih? Aku lagi mikir sih, kayak enggak deh. Enggak. Maksudku kalau misalnya memang orangnya tepat kayak yang Kak Radit rasain, karena dulu dia juga banyak pertimbangan gitu, kayak kalau misalnya udah ketemu orang yang pas, nggak ada pikiran kayak gitu nggak sih? Iya, tahu nggak apa yang terjadi kemarin tuh? Jadi kan lagi ada Bright Spot, tau nggak sih? Ya. Lihat tuh Plaza. Ya. Terus si Anissa kan pengen ke sana, datanglah dia. Nah kalau kalian lihat IG story Anissa sama gue, kalau lagi weekend, malam itu Anissa pasti di luar rumah,
gue di dalam rumah main game atau sama kucing gitu. Nah Anissa pergilah ke Bright Spot, ketemu salah satu orang lah ya, yang cukup terkenal. Terus orang ini nanya, Kak mana Bang Radit? Terus dia langsung nyadar sendiri, oh ya nggak mungkin lah Bang Radit ini ya mau keluar rumah gitu katanya. Terus dia bilang, aku nggak bisa lagi Kak punya pasangan yang nggak selalu sama-sama. Terus kata Anissa, ya untungnya kita memang udah ngerti dari dulu bahwa ini kebiasaan kita masing-masing gitu. Menurut gua, kita akan menemukan orang yang tepat buat kita kalau kita mau cari sih. Iya. Kadang-kadang orang suka maksain duluan. Memang iya. Kayak contohnya misalnya, gua anaknya suka keluar rumah, dia anaknya rumahan. Ntar paling 3 bulan lagi bisa lah nih. Dia ngikut gue. Iya. Gue bisa lah dia nanti ngikut gue, nanti gue akan iniin dia gitu. Ya tapi kan emang cocok itu kan dibuat. Bukan, kita nggak bisa seegois itu tiba-tiba dikasih Tuhan orang yang benar-benar cocok ke kita gitu maksud gue. Pasti perlu ada penyesuaian kan. Pasti ada sedikit aja yang miss gitu ya istilahnya ya. Tapi gimana kalau cocok tapi gak suka? Menurut kalian, Maksudnya gimana? suka tuh bisa tumbuh nggak? Perasaannya tuh bisa tumbuh nggak? Bukannya suka dulu ya baru lu tahu cocok apa enggak? Iya. Kalau lu nggak suka lu gimana Misalnya cari tahu? kriterianya tuh cocok sama Ada kalian. semua di dia Iya, gitu. kayak Misalkan lu diajak jalan sama Boger Bojinov, tau nggak? Yang Madura. yang joget-joget di atas Yang botol. di galon. ya Lu nggak suka? misalnya, ya misalnya kayak ini tipe aku banget nih, tapi ternyata kayak waktu ngobrol nggak nyambung. Berarti nggak cocok. Tapi tipe aku, tipe kalian. Misalnya ganteng banget, Ya. ganteng berwibawa, Kayak aku lah bilang biar cepet. Iya, kayak abang kayak Gimana Gel? Iya. lucu, tapi begitu first date ngambil gelas gini. Ya serem banget. Serem banget bro. Kaget sih. Serem banget. Cocok sih, tapi ngambil gelasnya bikin kepelitek kayaknya enggak deh. Kaget Red flag, itu sih, red kaget. flag. red flag sih. Ganteng, kaya, tinggi, cakep, tapi hobinya dia cosplay Voldemort. Tiba-tiba gitu. Tapi tau nggak? Ini kata guru nulis gua. Kita itu bukan menikah dengan jodoh kita, Jadi, tapi kita menikah untuk membuktikan dia jodoh kita. iya benar. Benar. Setuju sama itu, setuju. Nah, kalau menurut kalian, fondasi pernikahan tuh apa ya? Fondasi pernikahan tuh apakah finansial dulu, usianya mateng apa enggak, dewasa, atau yang lain-lain? Karil dulu deh, Kalau Karil Karil dulu dulu deh. Menurut Karil. Kayaknya salah mulai ya. Yang mulainya dari yang udah nikah dulu aja gimana? Enggak, dari yang sebelum nikah dong. Oh, Justru gitu. kita lihat kalau udah nikah mah tinggal nge-recall doang. Nggak tahu ya, kalau aku sih ngerasa kayaknya ya itu tadi kecocokan sama kayak mau compromise atau enggak, mau ketemu di tengah atau enggaknya. Terus aku nggak tahu benar apa enggak ya, cuma aku lagi mikir bahwa kayak cinta itu bisa tumbuh ketika memang kita mengagumi sosok pasangan kita itu, kita punya respect yang cukup sama mereka, terus kita mereka menginspirasi kita, mereka punya passion akan hidup mereka gitu. Kayak abis itu cintanya bisa tumbuh sih. Bisa makin gede kali ya, growth-nya bisa makin... Jadi kayak fondasinya nggak melulu harus dari cinta sih menurut aku. Oh, oke. Karena isinya pernikahan itu cuma obrolan tau sebenarnya. Obrolan apa? Pada akhirnya, apa aja? Apa yang kita omongin hari kita kayak gimana? Teman hidup kan Iya. pada akhirnya. Iya benar. Sorry ini boleh dimakan nggak? Boleh, itu bukan makanan itu. Ya bukan kalau makanan. emang gak punya sih nggak apa-apa gitu. Kalau mau makannya sih menurut gue. Gak apa-apa. Iya. Nah kan ngomongin masalah pernikahan ini kan kalian ada film berdua, apa judulnya? Emang iya? Iya. Ya udah, kalian kan bikin animasi nih. Habis Rafathar kemarin kan animasi Radit dan Arya nih. Bukan. Apa judulnya? Catatan harian menantu Sinting. Catatan harian menantu Sinting. Dan ini pertama kali Radit bukan main film yang lo tulis sendiri. Bukan yang gue tulis, bukan yang gue direct, gue pure hanya menjadi pemain di sini. Hanya menjadi pemain. Iya, jadi udah kayak Jegel waktu di film gue, kan dia juga cuma pemain doang. Pemain doang. Datang gitu, kalem. Oh iya. Aku hanya dinamain kadang-kadang salah gitu ya. Direkturnya mana direktur? Iya, Gitu. gue lagi ngedirect, dia dari belakang, tebak siapa. Hubungan kalian aneh ya. Sempet banget tuh begitu. Kadang-kadang pakai punggung kaki lagi, tebak siapa. Jauh banget. Lagi mau nge-shoot close up dia nih. Iya. HP gue aja. Keren pakai HP. Nanti dikirim via WhatsApp videonya. Iya. Jadi diedit. Catatan harian menantu Sinting. Sinting. Ini ceritanya kalian suami istri. Iya, aku suaminya. Ceritanya ya? Tapi ini kali pertama ya dipertemukan di satu project. Karil sama Betul. Radit. Project bareng ya? Iya. Project bareng ya? Oh iya. Ini kita boleh lihat trailer ya? Ini Kita lihat dulu trailer. Trailernya sih lumayan
Teaser apa trailer ini? Ini teaser apa? Oh teaser. Oh teaser. Teasernya sih Bang Radit bandel ini. Kacau. Bandel banget. Refleks parah. Wih, Bad bad boy. boy banget dia. Mantep, mabok-mabokan. Enggak nyampe situ ya? Oke. Dia berenang dia. Benang di? Ada nih lihat trailernya nih. Teaser. Kok kamu masih di situ, Beb? Apaan sih, Hat? Ranjang mama ini, cerita horor banget. Makin lama makin kencang aja bunyinya. Ya, udah usur dia, Hat. Mama bapakmu pakai berpuluh-puluh tahun. Belum lagi opa-opamu. Gini. Kita mainnya pelan-pelan aja. Di mute. Gak sebagai suara. Menjadi istri orang padahal kamu belum jadi istri orang. Yes. Karena harus ada beda loh pacaran sama nikah. Gesturnya tuh beda. Betul. Cuek-cuek tapi kebiasaan. Kayak nyiapin sarapan Iya. gitu. Harus ada effort berlebih nggak untuk jadi istrinya Radit? Kebetulan Maksudnya gimana? Enggak, maksud gua kan ya kan belum nikah. Dia belum menikah. Mungkin kalau lawan mainnya dari Sinatria itu kan gampang gitu kebapaan. Oh kebapaannya ya? Iya, kebapaannya. Maksud gua Kebapaannya. suami banget gitu. Iya. Kalau abang kan tuh kan kayak komedi banget gitu loh. Komedi banget. Bahkan katanya anaknya dimarahin. Maaf ya, mau potong bang. Apa? Lanjut. ya kesulitan jadi istrinya, aku udah beberapa kali juga Jadi istri. memerankan, jadi pasangan suami istri. Yang bikin sulit sama Kak Rada itu waktu awal tuh gara-gara dia benar-benar aku sempat mikir dia memang agak gak bisa ngomong gitu. Nggak bisa ngomong tuh gimana? Gagu ya? Coy. Gak bisa acting gitu Gak maksudnya. bisa ngomong, bisa kayak misalnya baru kenal di project kemarin itu kan. Aku kan sebenarnya anaknya introvert juga. Cuma kan ketika kita ada kerjaan bareng, terus jadi suami istri, adalah kita kayak Ya, for the sake of- ngebangun iya, chemistry-nya chemistry ya. gitu ya. Aku ngerasa kok cuma gue terus gitu yang harus kayak Effort ngomong gitu dulu, ya. effort Ngobrol. duluan, Kayak ngulik-ngulik duluan Iya, gitu. iya. Masa kalau ditanya sesuatu jawabnya satu kata, abis itu gak ditanya balik. Padahal maksud gue kan basa-basi gitu ya. Zaman reading. Tapi lo tau gue kayak gimana kan, Asli, Gel? asli sih. Tapi Pendiam. kamu tau gak sih, aku kaget banget sih. Karena kayak di hari kedua apa ketiga kita ketemu, aku tuh ngetes kayaknya orang kalau gue gak ngajak basa-basi, dia ngomong gak ya? Dia mulai gak? Enggak. Enggak juga. Jadi lo diemin, dia diem Dia juga. dia diem. Bahkan kita tuh ngerasa kan, ini Radit nih marah nggak ya sama kita Iya, gitu. Bang Radit takutnya nih dia marah nggak nggak ya? nyaman Iya. atau apa. Enggak, emang pendiam aja. Nggak, tapi pada akhirnya karena aku paksakan dan abis itu dia juga lumayan loosen up, sekarang jadi agak nggak bisa diem sih. Oh, kalau udah kenal emang nggak bisa diem. Bagus. Saya nggak bisa diem itu. So much energy. Itu di bawah alam sadarnya itu. Tiba-tiba tuh. Tiba-tiba aja gue juga gak tau. Iya. Kesurupan tawon tuh gimana sih Bang? Dia orang konsumsi apa sih? Gue kagak tahu ada apa tadi. Nggak Bang, tapi ini apa Bang? Catatan harian menantu Sinting. Dari judulnya tuh kayak Iya. seru banget. Ini dari mana sih? Novel, dari buku ya? Bagaimana sih? Dari buku, lucu banget bukunya. Abis itu diadaptasi jadi film dan kita peranin, udah gitu aja sih. Kes ada siapa aja? Ada Karil, Bang Radit. Ada Ibu Lina Marpaung, itu jadi ibu menantu aku juga. Itu konfliknya ceritanya lebih ke pernikahan aku dan ibu mertua yang ada di tengah-tengah pernikahan kita. Emang biasanya kayak gitu tuh di pernikahan asli juga kita kan sebagai laki-laki harus adil ya. Ya. Ke orang tua kita, Ke ke mertua. istri kita, ke mertua. Agak tricky sudah. Ini diceritain juga. Iya, apalagi kita ceritanya baru nikah, tinggal di sebuah rumah. Di rumah itu ada mamanya. Jadi itu kita akan bicara soal konflik dan dinamika yang melibatkan sepasang suami istri yang tinggal masih bersama mertuanya. Means itu nyokap lu ceritanya. Iya. Ceritanya nyokap gue. Oh, Karakter jadi gue Ariel sangat- yang bermasalah sama mertuanya. Nah, itu Gak lihat aja. bermasalah juga sih ya, itu harus dilihat sih. Karena kan biasanya ya ini kalau di kehidupan nyata Ya. gitu. Jam 8 baru bangun, suaminya udah berangkat kerja gitu. Iya. Kerjaannya main handphone aja. Ayo bangun dapur lagi motong keramik kata ibunya gitu. Seneng banget. Iya misalnya. Kayak ibu mertuanya bukan sosok yang antagonis. Memang konfliknya ya konflik
konflik yang udah pasti terjadi ketika memang kita Iya. satu atap sama ibu mertua nggak sih? Kayak ngerti gitu. Kayaknya sih gitu ya. Karena semuanya berdasarkan rasa sayang dan motivasi masing-masing kan. Iya. Sahat sayang sama Minar, Minar sayang sama Sahat. Mertuanya sayang sama Minar, tapi sayang juga sama Sahat. Tapi kan cara kita Beda. untuk ngasih lihat sayang itu kan pasti beda kan. Ya. Ada keinginan-keinginan yang muncul karena itu. Ya. Nah itu kadang berkonflik di sana. Tapi menarik ya, si film ini latar belakangnya keluarga Batak ya. Betul. Nah, kalau Bang Radit kan udah Batak, tapi kan emang beberapa kali kulihat sih Abang masih ada acara keluarga yang adat banget ya Bang. Kalau acara keluarga iya itu tok-tok tuh. Iya. Pada nyanyi, pada nari. Tapi ini akhirnya nge-recall lagi. Kalau Karil gimana cara untuk Kita proses workshopnya panjang banget sih. Ada kayak 4 bulan gitu dan di dalam prosesnya itu juga kita melakukan semua adat-adat dan apa ya ritual-ritual yang akan ditunjukin di film ini gitu. Jadi terus kita ada dialect coach-nya juga, Dialect terus coach. yang jadi Untuk ibu mertua Batak. aku sama Kak Radit juga. Jadi kayak bahasanya jadi nggak asing di kuping aku, terus adat istiadatnya juga aku jadi ngerti karena kita melakukan workshop itu semua gitu sih. Jadi, apalagi ada adegan pernikahan kan ya? Itu kan yang iya, pasti adat pernikahan banget kan. Kita ada beberapa. Iya. Itu pas kita share di IG kan, ada behind the scene yang adegan pernikahan, isi komennya, sekalian bang nikahan gua nih mumpung ngeset, dia bilang gitu. Karena serius banget itu. Beneran ya? Bener-bener ada ketua adat kita panggil, semua prosedur pernikahan Batak, secara ini loh, Iya, rundown. rundown-nya. secara Rundown-nya tutur itu ya. beneran. Iya. Oh, iya. Emang harus gitu ngumpulinnya ya? Berarti emang sebeneran bisa orang numpang nikah itu di situ? Iya, asal marganya cocok mah. Bener. Tapi ngomongin masalah konflik sama mertua lagi. Tuh, Cil. Kebayang nggak sama kamu nanti kamu punya mertua, gimana hubungannya kamu sama mertuamu? Kebayang sih. Mertuamu mulai ngegerendeng nih anak, tiktokan mulu, melet-melet Ya, mulu. tapi gak mau tinggal bareng sama mertua. Kenapa? Ya karena takut mertuanya jahat. Maksud lu, mertuanya apa? Monster Miriam Melina, Ultraman? mertuanya Miriam Melina. Ini yang apa? ngomong ini, Goblok. Garpu goblok gitu. Ada itu potongan adegan, ada potongan adegan. Takut ini sih kayak mending tinggal berdua gitu gak sih Om? Iya, pasti. Tapi kan in any occasion pasti ketemu. Iya sih. Aku banyak dengar sih mertua jahat. Oh, sumpah. siapa? Ya banyak teman-teman aku gitu. Oke. Gimana jahatnya kayak gitu? Jahatnya gimana? Jahatnya. Misalnya gimana yang kamu denger? Kamu lagi diem, disikat pakai knalpot gitu. Dan Enggak kayak misalnya ternyata mertua itu kayak cemburu gitu sama istrinya. Kayak misalnya istrinya tuh masak ikan bakar manis. Oh kok masak itu? Dia nggak suka itu tahu. Mending masakan mama aja gitu. Sinetron banget ini ketawa. Tapi di beneran. in real life itu terjadi loh. Iya, itu dia cemburu Kamu gitu. kebayang nggak real kayak gitu-gituan? Sering denger sih ya, emang sama aku teman-teman aku juga kayak gitu. Cuma ya aku nggak mengamini itu sih, ya doa yang baik-baik aja. Iya, yang biar baik juga dapetnya banyak. baik, gitu. Yang baik juga banyak. Belum lagi kalau hamil. Gak Iya. boleh ini, gak boleh itu. Ntar anaknya udah lahir, harus gini, harus gitu. Betul. Anaknya udah baru gede dikit, anaknya sama nenek aja gitu. Oh kayak gitu Ini- bisa, ini nggak? Kalau misalnya kita marah ya mertua kita boleh blok nggak sih di WhatsApp? Gimana sih lu? Misalnya kita lagi marah, kita lagi sebel kan? boleh lah. Kebetulan setiap minggu aku bagi-bagi voucher konseling gratis sama psikolog. Kamu boleh nanti tanya aja ke Nah, psikolog. kayaknya ada masalah. Boleh. Jadi ini gue ini kan ya, Apa? membuat supaya dia Clear. lebih positif Iya, ya. lebih positif. Terutama Coba deh, buat Eca ya. Iya. Kebetulan kalau aku aman-aman aja sih. Memang ada yang bermasalah sama mertua dan lain-lain ya. Tapi percayalah juga banyak yang baik-baik. Yang baik-baik aja. Jadi kamu nariknya yang baik-baik aja. Iya. Doanya Iya. dapatnya yang baik. Oke. Tapi emang kenapa baik-baik aja Bang sama mertua? Kenapa kesannya harus Enggak. Ada tipsnya nggak Siapa sih? tahu dia nggak tahu. Iya, Menurut gue sih semua soal komunikasi sih. komunikasi. Apa yang kita mau, apa harapan kita, apa keinginan kita. Kadang-kadang karena nggak ngobrol itu, jadi Iya. banyak asumsi. Kalau asumsi jadinya mendem sendiri. Iya. Ya nggak sih? Oke, gimana kalau mertuanya kayak abang? Maksudnya? Maksudnya aku mertua. Iya. Aku punya. Kan pendiam gitu. Introvert. Introvert. Main game nggak mau diajak diganggu. ngobrol, nggak ngobrol. Ya, kayak Kak Ariel tadi dah. Iya. Kayak Kak Ariel tadi, dia Susah nggak diem sih? aja udah. Ya, Pak, menurut Papa gimana ya? Aku pilih mobil yang ini apa yang ini? Terus lu jawab cuman, gitu doang. Iya, abang gimana? Wah, Ya, mertua red flag. Oke, introvert tuh bukan limbat ya. Iya. Bukan limbat juga. Bukan limbat juga.
Serem gila mertua Elizabeth. Enggak gitu juga. Pasti diajak ngobrol juga gitu. Oke. Aku juga cuman awal-awal aja sih sama Ariel. Emang orangnya kuat aja sih dari awal gitu. Tapi lama-lama kan cair. Ya itu benar banget kok. Karena pada akhirnya kita nemuin kliknya, nemuin kita ternyata suka banyak hal yang mirip. Sama. Jadi kayak Sampai akhirnya nggak bisa diem itu ya? Kalau udah kenal banget nggak bisa diem ya? nggak usah. Kenapa mesti gitu sih dia? Kenapa nggak bisa diem versi lu tuh mesti begitu gitu? Kenapa? Panggil gue. Ya, Alea sama Aca nonton, nanti Ya. papa tidak baik. Ya malu, ntar malu. Tapi apa bang yang akhirnya abang memutuskan untuk oke deh, ku ambil nih film ini aku sebagai aktor. Iya. Dan Lu Kak Ariel tulis nggak direct tapi Iya. lu sebagai Arnold. Dan Kak Ariel apakah tahu duluan kalau Bang Radit jadi Yang main. pemeran cowoknya? Kalau tahu Radit sih kayaknya Lu udah denger jawabannya Ariel belum? Pertanyaan tendensius Kalau udah tahu Radit yang main sih kayaknya nggak ngambil. Dijawab lagi sama dia. Pertanyaan itu dia jawab lagi. Kak Ariel dulu, Bang Radit dulu deh, Bang Radit dulu. Jadi gue gue di-mention soal film ini tuh 5 tahun yang lalu Ya. sama produser gue, sama Pak Sunil. Lalu pas ini kita udah mau reading, dia nawarin lagi, diajak gue ngobrol, dia bilang, lo mau nggak coba hal yang beda banget dari yang belum pernah lo lakuin? Gue kasih lo kesempatan buat jadi pemain dan gue kasih lo peran yang super beda. Tapi gue nggak tahu lo oke apa enggak, dia bilang kayak gitu. Akhirnya dikasih skripnya, gue baca, wah lumayan beda nih jadi seorang suami dan lain-lain. Diskusi juga sama istri dan lain-lain. Dan akhirnya setelah gue pikir-pikir, wah ini kayaknya cukup berbeda dari gue. Biasanya gue jomblo apa, Iya. sekarang udah punya istri, ada mertua, ada ibu, dan semua dinamika yang menyertainya. Akhirnya gue ambil aja tawaran. Oh, resikonya diambil lah ya. Iya. Iya. Kalau Kak Ariel? Kalau aku emang dari awal sebenarnya tertarik banget sama ceritanya. Aku belum pernah ngambil film komedi sebelumnya kan. Dan kenal sama Pak Sunil udah cukup lama lah untuk aku tahu ketika dia mau direct sesuatu. Ini kan dia baru ngedirect lagi setelah berapa tahun? 11 tahun apa 12 Iya. tahun? Oh ini Pak Sunil langsung yang Pak direct? Sunil Oh pas udah direct. Dia pernah bareng Pak Sunil juga. Oh gitu? Ya, tapi Kopeng yang banget direct- ya sama Pak Sunil. Ya. Bro banget. Best friend dia Pak Sunil langsung direct. Jadi ketika, dan apa ya, aku ngerasa kita punya approach yang sama terhadap komedi gitu. Dia menjelaskan bahwa di film ini kita akan menunjukkan tragedinya nih, sehingga muncullah komedi itu gitu. Jadi aku sangat amat tertarik sih memang dari awal, apalagi aku baca novelnya, dan novelnya tuh lucu banget. Aku benar-benar baca cepet banget. Aku sama Kak Radit sempat diskusiin itu. Jadi aku kayak, ya udah, I'm all in. Ambil. All in. Yes, Oke. yes. Tayang tanggal? 18 Juli 2024. Bener. Kok muka lu ragu sih? Tayang tanggal berapa? 18 Juli. 18 Juli. 18 Juli? 2024. Oh benar. 18 Juli. Mukanya ragu terus dia kalau nanya tanggal. Tahan nih kalau Iya tuh keingetan gue agak ini soalnya. Iya, Mas. adegannya itu tadi kan di teaser itu ya? Ya nonton aja lah. Enggak, tapi kan istri tahu nggak bang? Ya tahu lah. Itu pas lagi syuting juga suka dateng. Oh gitu. Reading juga sempat dateng. Malah lebih akrab istri gue sama Ariel kalau Aku di lebih set. cocok sama istrinya sih daripada sama Radit ya. Oke, akhirnya jadi bestie. Ya pokoknya ngobrolnya sama Ariel karena Iya, gue iya. kalau di lokasi kan juga diem. Iya diam aja, ngopi diem, main HP dia. Emang gitu aja dia. Gitu aja, lempeng aja. Gitu hidupnya. Oh iya. 18 Juli 2024, silakan di bioskop-bioskop sayangan saya. Sayangan kita semua. Ya kan saya sayang bioskop banyak. Oh iya benar. Iya. Benar. Jadi langsung aja ditonton. Ini terutama gua kasih tahu nonton sama istri aja, jangan pernah nonton ini sama mertua. Soalnya nanti jadi obrolan ya. Iya nggak sih? Siapa juga yang mau nonton sama Boleh mertuanya? sama mertua juga boleh. Ya boleh ya. Boleh banget lah. Siapa tahu membuka Hasanah baru? Woi Ya, sih. Hasanah. Iya boleh, tapi beda 2 row lah paling nggak, jangan sebelah-sebelahan mas. Ya, apa closing statementnya? Karena kalian akan menyaksikan penampilan Raditya Dika yang berbeda guys. Yoi. Aku sih penasaran banget. Ya. Aku juga penasaran. aku punya closing statement. Oke, boleh. Ya, jadi aku belajar pernikahan tuh rumit. Ya. Karena kalau sederhana itu rumah makan Padang. Bagus.